Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ristiana dengan NIM 220103035 dari kelas B. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, kali ini saya akan menampilkan atau menghitung persamaan fungsi kuadrat dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat bahasa pemrogramannya atau algoritmanya. Di sini saya akan jelaskan pada inline-nya. Inline pertama yaitu disk nama saya, yaitu namanya Rika Ristiana. Kemudian pada inline kedua disk NIM saya. Kemudian pada inline ketiga yaitu disk sama dengan ini artinya maksudnya sebagai pemisah. Kemudian pada inline keempat disk persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini adalah judul pada materi yang akan saya bahas. Kemudian pada inline kelima program interaktif untuk menghitung dan menampilkan persamaan kuadrat. Selanjutnya pada inline keenam AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Misalnya, nah ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contohnya, Fx sama dengan X kuadrat plus CX plus 12. Nah, di mana A-nya sama dengan 1 yang di sini. Atau koefisien A-nya yaitu 1. Jadi 1 variabelnya X kuadrat. Kemudian B-nya yaitu 7 atau koefisiennya 7. Kemudian variabelnya X. Kemudian C-nya yaitu 12 atau konstanta. Yang C ini disebut konstanta. Jadi konstantanya itu 12. Jadi A-nya ini bernilai variabelnya itu selalu berpangkat. Sedangkan yang B ini variabelnya itu tidak berpangkat. Itu yang membedakannya. Kemudian yang C ini konstan atau tetap, nilainya tetap, tidak memiliki variabel. Selanjutnya grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ada dua, yaitu terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Nah, jika terbuka ke bawah, maka A lebih kecil daripada 0. Jadi jika A lebih kecil dari 0, berarti A-nya sama dengan negatif kan? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Pokoknya yang bernilai negatif karena 0-nya ini lebih besar daripada A. Itu. Jadi jika nilai A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Nah, jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Jadi nilai A-nya itu bernilai positif. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Nah, kita kembali ke MATLAB. Nah, pada inline ke-8 meminta input dari pengguna. Nah, di sini dari inline ke-9 sampai ke-11 itu perintahnya sama untuk menginput nilai A, nilai B, dan nilai C. Pada inline ke-9 A sama dengan input, masukkan nilai A. Nah, di mana nilai A ini merupakan koefisien X kuadrat atau variabelnya itu berpangkat. Oke. Kemudian pada inline ke-10 B sama dengan masukkan nilai B. Yang di mana
nilai B merupakan koefisien X. Jadi variabelnya itu tidak berpangkat. Kemudian input C sama dengan input masukkan nilai C. Nah, di mana C-nya ini merupakan konstan, nilainya tetap. Selanjutnya pada inline ke-12, disp penyelesaian. Deep string penyelesaian. Nah, di sini maksudnya untuk menampilkan penyelesaian dari penginputan A, B, dan C. Nah, lanjut. Pada inline ke-14 menampilkan persamaan kuadrat. Nah, inline ke-15 maksudnya menampilkan persamaan kuadratnya. Misal di sini disp fx sama dengan num to STRA. Nah, ini num to STRA ini adalah inputan dari A. Nah, kemudian num to STRB adalah penginputan dari nilai B. Selanjutnya num to STRC penginputan dari nilai C. Gitu. Selanjutnya pada inline ke-17 menghitung diskriminan, di mana rumus diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Selanjutnya pada inline ke-19 untuk menampilkan nilai dari diskriminannya. Disp buka kurung string nilai diskriminan adalah D sama dengan string num to strd, tutup kurung. Selanjutnya pada inline ke-21 menentukan jenis akar. Nah, dalam menentukan jenis akar ada beberapa akar untuk fungsi kuadrat, persamaan fungsi kuadrat, yaitu ada 2 akar real berbeda, kemudian ada 1 akar real, akarnya kembar, kemudian selanjutnya 2 akar kompleks, ada real, kemudian ada imajiner dari 2 akar kompleksnya. Nah, selanjutnya pada inline ke-22, jika D-nya lebih besar dari 0, maka 2 akar real berbeda. Nah, terus kemudian akan menampilkan hasil dari X1 dan X2. Selanjutnya, jika D sama dengan 0, maka 1 akar real akarnya kembar. Maka akan menampilkan X-nya X1 sama dengan ini. X1 sama dengan akarnya kembar. 1 akar kan, jadi X1. Udah sampai situ. Kemudian jika D lebih kecil dari 0, maka 2 akar kompleks, bisa real, bisa imajiner. Nah, jika dia imajiner, maka I dan X2 sama dengan itu ya. Setelah itu pada inline ke-45 menghitung dan menampilkan titik puncak, yaitu pada inline ke-46 vertex X straight X sama dengan negatif B per 2 kali A. Ini adalah rumus untuk menghitung dan menampilkan titik puncaknya. Vertex X straight Y sama dengan A kali vertex X straight X kuadrat plus B kali vertex X straight X plus C. Ini adalah rumus untuk menghitung dan menampilkan titik puncak. Kemudian pada inline ke-48, F primitif titik puncak dari fungsi kuadrat adalah %F, %F per N. Vertex X, straight X, vertex X, Y. Nah, ini nanti akan memunculkan titik puncaknya berapa. Oke, selanjutnya pada inline ke-50 memeriksa sifat grafik atau parabola.
Seperti yang saya jelaskan tadi, jika dia seperti ini, nah, jika dia fungsi jika A-nya lebih kecil dari 0, maka terbuka ke bawah atau A-nya sama dengan negatif. Kemudian jika A lebih besar dari 0 atau A-nya bernilai positif, maka dia akan terbuka ke atas, gitu. Nah, di sini switch sign A case 1 dips, grafik fungsi kuadrat membuka ke atas. Ini karena dia positif, jadinya membuka ke atas. Kemudian case negatif 1, karena ini negatif, maka grafik fungsi kuadrat membuka ke bawah. Oke. Selanjutnya N. Selanjutnya kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini domainnya kita menggunakan negatif 10 sampai 10. X sama dengan negatif 10, titik 2, 0, 1, titik 2, 10. Kemudian Y sama dengan A X pangkat 2 plus BX plus C. Selanjutnya pada inline ke-61, figur. Selanjutnya pada inline ke-62, plot X, Y untuk menampilkan grafik. Selanjutnya hold on. Setelah itu pada inline ke-64, plot vertex X, vertex Y, string, row string, titik puncak. Nah, di sini kan sudah kita temukan, sudah kita anukan di sini di atas tuh titik puncak, kita masukkan lagi. Nah, di sini pada inline ke-65 X label. Nah, maksudnya X label ini untuk caption pada grafik. Misalkan di sini X label, domain fungsi X. Nah, di sini akan muncul di sumbu X-nya. Ya. Kemudian pada inline ke-66 Y label, berarti captionnya itu berada di sumbu Y, yaitu diberi nama rank fungsi Y. Nah, ini kita sudah beri nama pada X label domain fungsi X dan pada Y label rank fungsi Y. Kemudian title atau judul dari grafik yang akan dibuat. Title-nya atau judulnya yaitu grafik fungsi kuadrat. Num to STRA string X kuadrat plus string num to STRB string X plus string num to STRC. Nah, ini kan sudah kita di atas itu title-nya grafik fungsi kuadrat. Ini dari inputan A, inputan B, inputan C. Kemudian pada inline 68 grade on, setelah itu all off. Coba kita untuk menampilkan outputnya, kita klik run. Nah, di sini muncul outputnya, yaitu nama saya, nama Rika Kristiana, NIM 2201, judulnya persamaan fungsi kuadrat. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nilai A. Nah, kita misalkan A-nya sama dengan 1. Enter. Nah, kemudian masukkan nilai B. Nilai B-nya misalkan 7. Kemudian masukkan nilai C. Kita misalkan 12. Nah, di sini muncul hasilnya penyelesaian. Setelah kita input nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 7, nilai C sama dengan 12, kemudian penyelesaiannya yaitu fungsinya fx sama dengan 1x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Kemudian nilai diskriminannya adalah D sama dengan 1. Selanjutnya akar-akar real berbeda. Nah, jadi dia itu termasuk ke dalam akar-akar real yang berbeda.
karena D-nya itu lebih besar dari 0, makanya dia menghasilkan akar-akar real yang berbeda, yaitu di mana x1-nya negatif 3 dan x2-nya negatif 4. Kemudian titik puncak dari fungsi kuadratnya adalah negatif 3,5000000, negatif 0,250000. Jadi dia berada di negatif titik puncaknya. Kemudian grafik fungsi kuadratnya membuka ke atas. Oke. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini tuh Y labelnya ini di sini X labelnya yaitu domain fungsi, kemudian Y labelnya yaitu range fungsi. Selanjutnya judul dari grafik tersebut yaitu grafik fungsi kuadrat. Di sini 1x kuadrat plus 7x plus 12. Nah, jadi seperti ini gambar dari grafik tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.